Bismillah, assalamualaikum. Sebuah kisah saya bacakan di Tony FS tentang pasangan muda yang bernama Dewo dan Inayah memutuskan membangun rumah impian mereka di sebuah tanah luas yang dijual sangat murah di pinggiran kota. Tanah itu tadinya bekas lahan pemakaman umum yang dipindahkan 5 tahun lalu. Warga sekitar menyebut lokasi itu angker, tapi Dewo mengabaikannya demi mengejar impian hidup bersama. Pernikahan mereka pun dilangsungkan di rumah baru itu, di atas tanah itu, lengkap dengan resepsi meriah. Namun sejak malam pertama, Inayah mulai mengalami kerasukan, mendengar suara-suara lirih dari bawah rumah, dan mengalami mimpi jadi pengantin mayat. Seperti apa keseruan dari kisah ini? Ini dia selengkapnya. Hiburan misteri di Tony FS. Dewo menatap lahan kosong itu dengan senyum puas. Tanahnya luas, datar, dan dikelilingi pepohonan rindang. Lokasinya memang di pinggiran kota, agak jauh dari keramaian. Tapi baginya justru ini nilai lebih. Udara segar, harga miring, dan cocok untuk memulai hidup baru bersama Inayah, calon istrinya. "Kenapa murah banget, Pak?" tanya Dewo saat bertemu dengan pemilik tanah. Pria tua itu hanya tersenyum tipis. "Orang-orang bilang tanah ini kurang bersih, tapi semua kuburan sudah dipindah 5 tahun lalu, Mas. Sekarang sah milik pribadi." Dewo tak banyak bertanya. Ia percaya logika, bukan cerita kampung yang dibumbui ketakutan masa lalu. Lagi pula, surat tanah lengkap, harga setengah dari pasaran, dan pemilik sebelumnya sudah pindah keluar Jawa. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Saat ia mengajak Inayah meninjau, perempuan itu sempat ragu. "Kau yakin tempat ini aman?" Dewo mengangguk mantap. "Tanah ini cuma tanah, hantu tak akan datang kalau kita tak memanggil." Inayah menatap sekitar. Tanah itu sedikit menggunduk di bagian tengah, seolah ada sesuatu yang pernah terkubur di sana. Namun Dewo bersikeras. Beberapa minggu kemudian, proses pembangunan dimulai. Setiap hari, Dewo ikut mengawasi pembangunan rumah. Ia menyuruh tukang menggali lebih dalam untuk pondasi, melewati lapisan tanah keras yang tampaknya belum pernah digali sebelumnya. Beberapa tukang mengeluh menemukan potongan kayu lapuk. Koyo tengok sih yang kayu loh, dan benda-benda aneh seperti kancing, manik-manik, dan kain lusuh dalam tanah. Salah satu bahkan menemukan gigi manusia. "Ini pasti sisa pemakaman lama," kata mandor bangunan, menunjukkan benda-benda itu ke Dewo. Dewo hanya menepuk pundaknya. "Kuburannya udah dipindah kan? Anggap saja ini kenang-kenangan." Tukang-tukang bekerja dengan rasa tak nyaman, tapi dibayar cukup kok. Pacetannya juga ada gorengan plus lombok, lalu rokok surya, dan kopi tentunya. Mereka tetap lanjut, tak ada ritual, tak ada doa, hanya kerja cepat dan target selesai dalam 2 bulan. Saat rumah hampir rampung, Inayah mulai mimpi buruk. Ia menceritakan bahwa dalam tidurnya, ia melihat tanah itu kembali jadi pemakaman. Deretan nisan berjajar, berkabut, dan ada sosok perempuan berdiri di tengah, mengenakan kebaya merah. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup bayangan. Perempuan itu menatap Inayah tajam, seolah tahu siapa dia. "Namanya Ratih," bisik Inayah di suatu pagi. Entah kenapa ia bisa menyebut nama itu. Dewo hanya tertawa kecil. "Alah, itu cuma mimpi. Kita mungkin terlalu capek, atau kamu yang terlalu halusinasi." Mereka tetap melanjutkan rencana. Sebulan kemudian, rumah berdiri kokoh di atas tanah bekas kuburan itu. Putih bersih, 2 lantai, halaman luas, semua tampak sempurna di luar. Namun tanah itu belum benar-benar diam. Beberapa warga sekitar pernah memperingatkan. Mereka menyebut tanah itu tanah dingin. Sudah 2 kali gagal dijual. Orang sebelumnya sudah deal dengan harga yang ditawarkan, tapi dia pergi tanpa penjelasan.
tidak jadi. Tapi Dewo tak peduli. Baginya semua itu cuma cerita kampung yang terbentuk dari ketakutan dan mitos. Suatu malam saat Dewo masih menata kamar, ia mendengar suara tukang memaku dari bawah rumah. Padahal semua pekerjaan sudah selesai dan tak ada ruang bawah tanah. "Kamu dengar gak?" tanya Dewo pada Inayah. Perempuan itu diam. Ia justru memegang lengan Dewo dengan gemetar. Matanya kosong. Dan dari mulutnya keluar gumaman lirih. "Jangan bangun di atas rumah kami." Dewo tertegun. Ia mengguncang tubuh Inayah. Dan seketika perempuan itu sadar. Bingung mengapa Dewo panik. Ia bahkan tak merasa bicara apapun. Hari-hari selanjutnya tak pernah tenang. Tapi Dewo terus menepi semua firasat buruk. Ia lebih percaya catatan properti dan bukti fisik ketimbang bisikan yang tak bisa dibuktikan. Rumah itu sudah sah jadi miliknya. Ia membangunnya dengan kerja keras dan impian. Apapun yang terjadi, ia yakin semua hanya sugesti dan kecemasan menjelang hari besar mereka, pernikahan. Namun tanah punya ingatan, dan rumah meski tampak megah tetap berdiri di atas sejarah yang tak bisa dihapus dengan semen dan bata. Dan tanah itu mulai menunjukkan bahwa ia tidak lupa. Hari itu langit mendung sejak pagi. Meski musim kemarau, awan hitam menggantung berat di atas rumah baru Dewo dan Inayah. Undangan sudah disebar. Tenda pesta telah berdiri. Para tamu berdatangan membawa senyum dan harapan baik. Tapi udara terasa aneh, hening di sela keramaian, seperti ada yang mengintai dari balik bayang. Inayah berdiri anggun dalam balutan kebaya putih. Wajahnya pucat, tapi tetap memancarkan kecantikan seorang pengantin. Ia sempat memandangi cermin kamar sebelum turun ke pelaminan. Sekilas, ia melihat sosok lain di belakang pantulan. Seorang perempuan bergaun merah berdiri membelakanginya. Rambutnya terurai panjang menyentuh lantai. Inayah menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Di pelaminan, Dewo menyambutnya dengan senyum lebar. Tamu-tamu mulai antri memberi selamat. Musik gamelan mengalun, makanan tersaji, dan tawa terdengar di mana-mana. Tapi angin mulai kencang, membawa aroma tanah yang asing. Jam 5 sore, hujan turun mendadak, deras, seolah dicurahkan dari langit yang marah. Para tamu berlarian mencari tempat teduh. Sebagian besar tetap bertahan di bawah tenda. Listrik padam tanpa sebab. Genset yang disiapkan tidak menyala. Fotografer terlihat panik. Kamera mereka mendadak error. Layar hitam, kebakar, tombol tak berfungsi. Salah satu kamera mengeluarkan suara mendesing, lalu mati total. Ketika memeriksa hasil foto yang sempat diambil, filenya rusak. Semua potret hanya menampilkan latar gelap atau kabur tak berbentuk. Di salah satu foto, terlihat sosok samar seperti perempuan tersenyum lebar dengan mata kosong, berdiri di belakang Dewo dan Inayah. "Padahal kamera saya baru," ujar salah satu fotografer sambil menatap layar dengan kening berkerut. Ini gak masuk akal. Gila, gak masuk logika." Dewo menyuruh mereka tenang. Ia tetap berdiri gagah di pelaminan, meski hujan belum berhenti dan tamu mulai resah. Ia genggam tangan Inayah erat, tapi tangan Inayah dingin. Ia tak bicara sejak tadi, hanya sesekali menatap satu titik di kerumunan. Di sisi kanan tenda, ada kursi yang tidak terisi. Harusnya untuk tamu kehormatan yang batal hadir. Namun kini ada seseorang duduk di situ. Perempuan bergaun merah. Rambutnya hitam legam menjuntai, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya tegak, tapi senyumnya bengkok ke kiri, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Matanya tak berkedip, menatap langsung ke pelaminan. Seorang tamu perempuan melihatnya pertama kali. Ia tercekat, lantas mencubit suaminya di sebelah. Tapi saat mereka menoleh lagi, kursi itu kosong seperti semula. Tak ada jejak air atau lumpur di lantainya. "Siapa tadi yang duduk di situ?" bisik si tamu. Suaminya menggeleng. Wajahnya sudah mulai pucat. Hujan masih belum berhenti ketika pembawa acara memutuskan mengakhiri pesta lebih cepat. Listrik tak kembali nyala. Tenda mulai bocor. Para tamu perlahan pamit
dengan alasan masing-masing. Beberapa dari mereka tidak mengucap selamat, hanya menunduk dan buru-buru pergi. Malam menjelang, rumah itu kembali sepi. Inayah duduk sendiri di ruang tamu, masih mengenakan kebaya putih yang kini basah di bagian ujung. Ia tampak melamun, pandangannya kosong ke arah jendela. Tempat air hujan turun perlahan. "Kamu capek?" tanya Dewo, melepaskan jasnya. Inayah hanya mengangguk pelan. "Tadi dia datang." "Siapa?" "Perempuan itu," jawab Inayah lirih. "Perempuan yang dari mimpiku. Dia duduk di kursi kosong, tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Dia senang kita menikah." Dewo tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Mungkin itu tamu yang kamu gak kenal kali." Inayah menggeleng. "Dia bukan tamu. Dia bagian dari tanah ini." Sementara hujan berhenti sekitar tengah malam, tapi bau tanah basah masih melekat. Di kamar pengantin, tempat tidur telah dirapikan. Lilin-lilin dinyalakan untuk mengusir gelap, tapi suasana tetap dingin. Inayah tidur lebih dulu. Dewa menatap langit-langit, mencoba mengusir bayangan aneh yang tadi muncul di pikirannya. Tapi saat ia memejamkan mata, samar-samar ia mendengar suara bisikan dari luar kamar. "Dia milik kami sekarang." Dewa membuka mata, tak ada siapapun. Tapi dari ujung kamar, kaca rias memantulkan sosok perempuan bergaun merah, berdiri di sudut ruangan, tersenyum, sama seperti yang dilihat Inayah. Dewa beranjak, menoleh ke arah itu, kosong. Karena terjadi hal demikian, malam pertama Dewa dan Inayah pun kandas. Keesokan paginya, langit cerah, tapi suasana rumah tak kembali seperti semula. Sejak malam resepsi itu, mereka tak pernah benar-benar sendiri lagi. Rumah itu kini terasa lain, bukan karena bentuknya, tapi hawa di dalamnya. Sejak pesta pernikahan selesai, suasana rumah jadi dingin walau matahari terik. Bau tanah basah kuburan tak kunjung hilang, seperti ada yang belum kering di dasar pondasi. Dewa mencoba bersikap biasa. Ia masih mengelilingi rumah setiap pagi, memastikan semuanya rapi dan bersih. Tapi ada satu titik yang selalu mengganggu pikirannya. Bagian lantai tengah, tempat pondasi paling dalam dulu digali. Tanahnya dulu menggunduk aneh, lebih tinggi dari sekitarnya. Tapi waktu pembangunan, ia suruh tukang padatkan dan tutup rapat-rapat dengan beton. Sementara itu Inayah mulai sering terbangun tengah malam. Awalnya hanya merasa tak nyaman, lalu mendengar bunyi lirih seperti air menetes dari bawah lantai. Lama-lama suara itu berubah menjadi bisikan samar. "Dewa." Ia pikir itu suaminya yang bicara dalam tidur. Tapi saat menoleh, Dewa sedang terlelap, membelakanginya. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Tepat saat itu, suara dari bawah lantai terdengar lebih jelas. Tangisan, pelan dan dalam, seperti berasal dari dasar tanah. Inayah duduk diam, mematung, dadanya sesak. Ia tahu suara itu bukan mimpi. Ia tahu ada yang menangis di bawah rumah. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini bukan hanya tangisan, ada bisikan, lirih, dan penuh kemarahan. "Kau membangun di atas rumahku, enyahlah." Inayah menutup telinganya, tapi suara itu menembus kulit, menggema langsung ke dalam kepala. Ia menjerit pelan, tapi Dewa tetap tak terbangun. Pagi harinya, Inayah duduk termenung di dapur. Matanya sembab, wajahnya pucat. Dewa baru bangun, melihatnya dengan dahi berkerut. "Kamu gak tidur?" Inayah mengangguk pelan. "Ada suara dari bawah rumah." "Suara apa?" "Perempuan menangis, terus bicara. Katanya kita ambil rumahnya." Dewa menghela nafas. "Hayolah Nay, mungkin kamu kecapean. Rumah ini dibangun dari awal, gak mungkin ada suara dari bawah." Inayah tak menjawab. Ia hanya menatap lantai, tepat ke arah tempat tanah itu pernah menggunduk. Dewa mulai terganggu saat malam ketiga suara itu datang lagi. Kali ini bukan Inayah saja yang mendengarnya. Pukul 3 dini hari, giliran Dewa yang terbangun.
Awalnya karena merasa dingin luar biasa, lalu mendengar suara lirih seperti kuku mencakar beton dari bawah tempat tidur. Ia duduk tegak, jantungnya berdetak cepat. Inayah sudah bangun, duduk membelakanginya, wajahnya menghadap lantai. "Kau dengar?" bisik Inayah tanpa menoleh. Dewa tak bisa menjawab. Suara itu semakin jelas, tangisan, lalu bisikan. "Anyalah, ini rumahku." Dewa turun dari tempat tidur perlahan. Ia tempelkan telinga ke lantai. Suara itu nyata, bukan angin, bukan hewan, bukan imajinasi. Seolah ada mulut yang benar-benar berbicara dari bawah tanah. Ia berdiri, keringat dingin mengalir. Paginya, Dewa memeriksa ruang bawah rumah. Tidak ada ruang bawah tanah sebenarnya, tapi ia tetap membuka panel lantai di gudang kecil, satu-satunya bagian rumah yang belum sepenuhnya dipakai. Ia buka lantainya, memperlihatkan tanah padat yang telah ditutup beton. Tak ada rongga, tak ada saluran udara, tapi dari sela-sela celah kecil di sudut, ia lihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Kain lusuh berwarna merah menyembul sedikit dari permukaan tanah. Ia tak berani menyentuhnya. Ia tutup lagi lantai, memaku ulang, dan keluar dari gudang tanpa sepatah kata pun. Hari-hari berikutnya, suara dari bawah rumah datang semakin sering. Bukan hanya jam 3, kadang siang bolong pun terdengar isakan lembut. Kadang suara kaki menyeret dari bawah ruang tamu. Inayah mulai bicara sendiri. Ia sering berdiri diam di titik tengah rumah, mendongak, lalu tersenyum pelan seperti mendengarkan seseorang. Dewa mencoba tetap waras. Ia berpikir suara-suara itu bisa diusir dengan doa atau sekadar waktu yang membuat semuanya tenang kembali. Tapi malam demi malam membuktikan sebaliknya. Inayah makin jauh. Ia tidur sambil mengigau, menyebut nama yang tak pernah dikenalnya, Ratih. Dan setiap kali Inayah bicara dalam tidurnya, suara bisikan dari bawah rumah menjawabnya, seolah mereka saling mengenal sejak lama. Sudah hampir 2 minggu sejak suara-suara dari bawah rumah mulai mengusik malam-malam mereka. Dewa masih mencoba berpikir logis, menenangkan diri bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Tapi apa yang mereka alami berikutnya menghapus habis sisa logika yang masih ia pegang. Pagi pertama kejadian itu, Inayah yang lebih dulu melihatnya. Spray putih di tempat tidur mereka dipenuhi bercak merah, tipis, tak merata, tapi jelas darah. Warnanya masih segar, mengering sebagian di lipatan bantal. Inayah terdiam, menatapnya lama. Pikirannya kosong, tubuhnya kaku. Dewa bangun tak lama kemudian. Ia melihat ekspresi istrinya, lalu mengikuti arah pandang. Dadanya langsung sesak. Siapa kamu?" ucap Dewa terbata. Maksudku, kamu luka." Inayah menggeleng pelan. Ia membuka lengan bajunya, memperlihatkan kulitnya yang mulus. Tak ada goresan, tak ada bekas luka. Begitu juga Dewa, tak merasa sakit sedikit pun di tubuhnya. Tapi noda itu nyata, bahkan meninggalkan bau besi samar di udara. Mereka mengganti spray, mencucinya, dan mencoba melupakan. Tapi keesokan paginya, noda itu kembali. Jumlahnya lebih banyak. Kali ini meresap sampai lapisan kasur. Inayah mulai gemetar saat melihatnya. Bukan karena jijik, tapi karena ia tahu ini bukan kebetulan. Malam sebelumnya, ia mimpi aneh. Dirinya berdiri di tengah kamar, mengenakan kebaya merah. Di sekelilingnya banyak pengantin lain. Wajah mereka buram, tapi semua berdarah di bagian dada. Ia terbangun sambil berteriak lirih. Dewa mengira itu mimpi buruk biasa. Tapi setelah 2 malam berturut-turut, noda darah kembali muncul. Mimpi itu tak bisa dianggap sepele. "Nay, kamu yakin gak pernah luka?" tanya Dewa, mencoba menahan cemas. "Aku yakin," jawab Inayah singkat.
Mimpi kamu tentang apa? Inayah menatap suaminya lama, lalu menjawab pelan. Aku melihat diriku sendiri menikah, tapi bukan denganmu. Dewok terdiam. Mereka semua pakai baju pengantin, tapi wajahnya rusak, berdarah, dan ada suara perempuan yang memanggil-manggil namaku. Siapa yang manggilmu? Ratih. Nama itu pertama kali disebut malam sebelumnya, saat Inayah mengigau dalam tidur. Suaranya kecil, lirih, tapi jelas. Ratih, Ratih, jangan panggil aku lagi. Waktu itu Dewok tak mengerti. Tapi kini nama itu muncul kembali, dalam mimpi, dalam darah, dalam bisikan. Malam berikutnya Dewok memutuskan begadang. Ia duduk di kursi dekat jendela, memperhatikan Inayah yang tertidur. Matanya terus terbuka, menunggu momen yang ia sendiri belum tahu seperti apa. Pukul 2:30. Inayah mulai bergerak gelisah. Tubuhnya menggeliat, tangannya mencengkeram selimut. Lalu ia mulai bicara. Ratih, jangan bawa aku ke sana. Aku bukan pengantinmu. Aku bukan milikmu. Nafasnya tersengal, tubuhnya berkeringat. Dewa menghampiri, mengguncang bahunya pelan. Nay, bangun. Kamu ngelindur. Tiba-tiba mata Inayah terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Bibirnya tersenyum kecil, namun matanya tetap mati. Aku Ratih, ucapnya datar. Kalian membangunkan kami. Dewa tertegun. Ia mundur perlahan. Inayah duduk tegak, wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya asing. Kalian merayakan pesta di atas tanah darah kami. Kalian tertawa di atas tangis kami. Ini tanah untuk arwah yang tak punya rumah, tapi kalian menjadikannya istana kalian. Maka darah itu adalah undangan balasannya. Tiba-tiba tubuh Inayah limbung, lalu jatuh ke sisi tempat tidur. Ia pingsan. Dewok menjerit pelan, memeluk tubuh istrinya. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, kecuali memeluknya erat sampai Inayah sadar. 5 menit kemudian, Inayah membuka matanya perlahan. Ia bingung, seperti tak ingat apapun. Aku mimpi lagi ya, bisiknya. Dewok tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Inayah lebih erat. Esok paginya, darah kembali muncul. Kali ini menyebar sampai dinding kamar. Garis-garis memanjang seperti tangan yang mencoba keluar dari dinding. Spray, bantal, bahkan ujung kerudung Inayah yang tergantung pun terkena. Saat itu, Dewa tak bisa lagi diam. Ia mencari akal, ia mencari penjelasan, tapi tak ada. Rumah ini, tanah ini, telah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijinakan hanya dengan logika. Dan nama Ratih mulai terdengar bukan sekedar ikauan. Malam-malam berjalan, Dewa tak lagi tidur nyenyak. Setiap pagi dimulai dengan darah disprei. Malam dipenuhi suara-suara dari bawah lantai. Dan Inayah yang kian hari makin jauh, seperti bukan dirinya lagi. Senyumnya kadang asing, dan sorot matanya tampak seperti milik orang lain. Rumah yang mereka bangun dengan harapan berubah menjadi sarang rahasia yang tak dimengerti. Siang itu, saat Inayah tertidur karena kelelahan, setelah malam kerasukan lagi, Dewa memutuskan keluar rumah. Bukan sekadar untuk menghilangkan penat, ia ingin tahu apa sebenarnya tanah ini. Ia menyusuri jalan kampung yang membentang tak jauh dari bangunan rumahnya. Rumah-rumah tua berjajar diam. Beberapa tampak kosong. Udara terasa berat bahkan siang hari sekalipun. Anak-anak tak tampak bermain. Tak ada suara ayam, hanya desir angin yang seolah membawa sesuatu dari masa lalu. Dewa mencari Pak Min, tetua kampung yang sempat ia jumpai saat awal membeli tanah dan membangun rumah. Orang-orang bilang Pak Min menyimpan banyak cerita tentang tanah itu. Rumah Pak Min terletak di ujung gang. Dinding kayunya sudah lapuk, jendela tertutup tirai kain kusam. Saat Dewa mengetuk pintu, suara batuk terdengar dari dalam, lalu pintu dibuka perlahan. Permisi Pak Min, saya Dewo.
Mau tanya soal tanah rumah saya yang dekat kuburan? Pak Amin menatapnya lama. Matanya tampak lelah tapi tajam. Kau yang tinggal di tanah bekas kuburan itu ya? Dewa mengangguk. Pak Amin membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Duduk. Di dalam bau dupa samar terasa. Ruang tamu sederhana itu dihiasi lukisan lama. Dan di pojok ruangan terdapat rak penuh buku dan kertas tua. Aku tahu kau bakal datang, ujar Pak Men tanpa basa-basi. Sebab tempat itu memang bukan untuk orang yang hidup. Dewa menelan ludah. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya yang terjadi di sana. Pak Men memandang keluar jendela. Sejenak hening, lalu ia mulai bercerita. Dulu waktu pandemi melanda, jenazah tak tertampung di rumah sakit. Kampung ini jadi salah satu tempat darurat. Warga membuat pemakaman massal. Tak ada upacara, tak ada keluarga. Hanya kain kafan, doa tergesa, lalu tanah menutup semuanya. Dewa mengangguk pelan. Tapi setelahnya banyak kejadian aneh. Malam-malam terasa berat. Mimpi buruk menghantui warga. Akhirnya muncullah seorang perempuan muda. Ia bukan warga sini, tapi orang bilang dia itu orang pinter, namanya Ratih. Dewa tersentak. Nama itu sudah terlalu sering ia dengar belakangan ini. Ratih datang bukan untuk menyakiti, lanjut Pak Men. Ia mengaku bisa menidurkan arwah-arwah gelisah, tapi bukan dengan mengusir. Ia punya cara sendiri. Ia lakukan sebuah upacara, menikahkan mereka. Menikahkan? Tanya Dewa tak percaya. Pak Men mengangguk. Pernikahan arwah simbolis. Ia pakaikan kain putih. Ia doakan satu persatu. Dalam seminggu tempat itu kembali tenang. Lalu kenapa sekarang jadi seperti ini? Pak Men menatap mata Dewa dalam-dalam. Sebab kau menggelar pernikahan di atas tanah mereka, tanpa izin, tanpa bicara, tanpa meminta panduan dari para tetua di sini. Di atas pernikahan arwah yang sudah dikunci dengan ritual, kau melakukan pesta. Di situ, pesta pernikahan. Dewa memalingkan wajah. Keningnya mulai berkeringat dingin. Kau dan istrimu membatalkan perjanjian yang sudah dibuat si Ratih. Karena bagi mereka, tanah itu bukan kosong, itu rumah, itu altar, dan kau memulai pesta tanpa izin. Jadi suara Dewa gemetar. Istri saya Inayah jadi sasaran karena kami membangunkan mereka. Pak Men mengangguk lambat. Mereka tak marah karena kau membangun rumah, tapi karena kau membuat pesta, musik, tawa, dan lampu terang, membangunkan memori yang mestinya dikubur. Dewa tertunduk. Pikirannya penuh suara Inayah yang mengigau. Ratih, arwah pengantin, kebaya merah. Semua mulai masuk akal dalam cara yang mengerikan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Men terdiam lama. Kemudian ia berkata, kau harus bicara langsung pada Ratih. Tapi dia sudah meninggalkan, Pak. Pak Men menggeleng pelan. Tidak, ia pergi, menghilang setelah ritual selesai. Tak ada yang tahu kemana. Tapi beberapa orang bilang ia tak pernah benar-benar mati. Dia masih hidup? Ya mungkin hidup, mungkin tidak sepenuhnya. Tapi satu hal pasti, jika Ratih yang membuka pernikahan itu, hanya dia yang bisa menutupnya. Dewa terdiam lama. Kata-kata Pak Men menancap dalam-dalam. Ia berdiri mengucap terima kasih lalu pamit pulang dengan tubuh lemas. Sesampainya di rumah, Inayah duduk di ruang tamu. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Kau dari mana? Tanyanya datar. Dewa mendekat. Aku cari tahu tentang tanah ini, tentang Ratih, nama yang kau sebut-sebut. Inayah tersenyum pelan. Tapi senyum itu bukan miliknya, bukan senyum Inayah yang ia kenal. Ratih sudah menunggu. Malam itu sepi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun tak bergerak, seolah takut bersuara. Rumah yang dulu menjadi harapan penuh tawa tak tercapai. Kini semakin sunyi, seperti sedang menahan nafas.
Dewa terbangun karena suara langkah pelan dari dalam kamar. Langkah itu bukan milik Inayah. Terlalu ringan, terlalu tenang. Ia membuka mata dan melihat sisi tempat tidur kosong. Inayah tidak ada. Jantungnya berdebar kencang. Ia bangkit dan menyusuri lorong rumah yang gelap. Lampu ruang tamu masih menyala samar. Dan di sana, tepat di ujung ruang, berdiri sosok perempuan dengan kebaya merah tua. Punggungnya menghadap Dewa, rambutnya terurai, menyapu punggung. "Nay, Inayah," bisiknya. Sosok itu tidak menoleh. Ia melangkah perlahan menuju pintu belakang, membukanya tanpa suara. Dewa mengikuti. Kaki-kakinya terasa berat. Angin malam menyentuh kulitnya, dingin dan kering. Di halaman belakang, tanah yang pernah digali untuk pondasi rumah kini tertutup rumput, tapi tak ada yang tumbuh subur, seolah tanah itu menolak hidup. Di sanalah Inayah duduk, tepat di ujung tanah, di batas rumah dengan lahan kosong bekas kuburan. Kebaya merah tua melekat di tubuhnya, bukan pakaian tidur yang ia kenakan tadi malam. Mata Dewa melebar. Ia yakin tak ada kebaya seperti itu di rumah mereka. Tubuh Inayah tegak, matanya kosong, tapi senyumnya lebar. Senyum yang tak pernah dimiliki istrinya. Kedua tangannya menggenggam sebuah benda, pisau kecil. Ujungnya mengarah ke tanah, menggores pelan garis melingkar, seolah menggambar sesuatu. Dewa melangkah mendekat. "Nay, jangan lakukan apapun, Nay." Inayah tetap diam. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang mengucapkan sesuatu. Dewa berjongkok, mencoba menangkap bisikannya. Saat ia cukup dekat, suara itu terdengar jelas. "Aku Ratih, dan malam ini kami akan menikahkan jiwanya." Dewa tersentak, tangannya terulur untuk menarik Inayah. Tapi sebuah suara lirih tiba-tiba terdengar di sekeliling mereka. "Sah, sah." Suara itu bukan hanya satu, puluhan, mungkin ratusan. Serempak, pelan seperti gema dari liang kubur. Dewa menoleh. Barisan bayangan hitam berdiri diam di balik tubuh Inayah. Mereka mengenakan busana pengantin. Wajah-wajah mereka tertutup selendang putih. Ada yang berdiri kaku, ada yang melayang pelan seperti kabut. Semua mengarah pada satu titik, Inayah. Tubuh Dewa membeku, nafasnya tercekat. "Inayah, kamu dengar aku?" Suaranya nyaris tak terdengar. Mata Inayah berkedip, tapi pandangannya tetap kosong. Pisau di tangannya kini menari, menggores tanah sambil membisikkan sumpah. "Dengan darah ini, aku terikat. Dengan tanah ini, aku bersatu. Dengan mereka, aku menikah." Tangan Dewa gemetar. Ia mendekat lebih cepat, mencoba merebut pisau itu. Tapi saat ia menyentuh bahu Inayah, sesuatu menahannya. Tidak terlihat, tapi kuat seperti udara yang membatu. Bayangan di belakang Inayah mulai bergerak. Pelan tapi pasti, satu persatu maju. Tubuh-tubuh mereka samar, seperti kabut hitam dengan bentuk manusia. Tapi saat mendekat, wajah-wajah mereka mulai terlihat hampa, pucat dan menyedihkan. Mata mereka kosong, mulut terkatup rapat. Tapi kesedihan itu tajam, menusuk. Dewa memejamkan mata. "Tolong, kembalikan Inayah. Dia bukan milik kalian." Tiba-tiba angin berputar kencang, tanah bergetar. Bayangan-bayangan itu berhenti, membentuk lingkaran. Di tengahnya, Inayah berdiri perlahan. Tatapannya kini mengarah langsung pada Dewa. "Aku tak bisa kembali," ucapnya pelan. "Kau bisa!" Dewa berteriak. "Kau istriku, bukan milik mereka." Inayah tersenyum, tapi suaranya bukan miliknya lagi. "Aku adalah wadah. Ratih hanya butuh tempat, yaitu aku." Dewa terduduk, nafasnya berat. Ia tahu Inayah masih ada di sana, terkunci di balik kabut Ratih dan roh-roh yang mencari rumah. Tapi ia tak tahu bagaimana membawanya kembali. "Inayah, kalau kamu masih bisa dengar, aku mohon, lawan dia, lawan mereka." Hening. Lalu tubuh Inayah menunduk. Pisau di tangannya terjatuh. Tubuhnya gemetar, dan perlahan air mata mengalir di pipinya. Ia berbisik pelan.
Aku lelah, Mas. Suara mereka selalu memanggil, selalu memaksa. Dewa bangkit, memeluknya dari belakang. Meski tubuhnya dingin, ia tak melepaskan. Kamu gak sendiri, Nay. Aku di sini. Kita lawan bareng-bareng. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat. Udara semakin dingin. Nafas Dewa mengembun. Tapi saat Inayah menggenggam tangan suaminya, suara tangisan tiba-tiba pecah dari antara barisan bayangan. Satu demi satu mereka berhenti, menunduk, tak lagi menyerang. Suara isak tangis itu seperti memanggil memori kesedihan, kehilangan, dan luka yang belum sempat sembuh. Inayah berbisik sekali lagi, suaranya lirih, "Ratih, cukup." Dan seperti kabut pagi, semuanya menghilang. Dewa tak pernah benar-benar tertidur sejak malam upacara itu. Sejak Inayah duduk di bawah bulan, memakai kebaya merah tua yang entah datang dari mana, dan membisikkan janji pernikahan pada sosok-sosok yang tidak hidup. Segalanya berubah. Siang hari Inayah tampak seperti biasa, memasak, menyapu, bahkan masih tersenyum padanya. Tapi senyum itu hampa, matanya kosong. Malam hari tubuhnya kaku, suaranya berubah, seperti ditunggangi oleh roh Ratih. Cara ia berjalan, menoleh, tertawa, bukan lagi milik Inayah. Dewa mencatat semuanya dalam pikiran. Jam berapa Inayah bicara sendiri, jam berapa lampu berkedip, bau dupa yang muncul tiba-tiba, bayangan di cermin yang tak menyerupai siapapun. Sampai suatu malam, ia menemukan Inayah duduk di pojok kamar, diam. Wajahnya menunduk. Saat didekati, ia mendongak perlahan. Matanya hitam penuh, senyumnya kecil tapi menusuk. Apa kau tahu rasanya dikubur tanpa upacara? Disatukan dengan tubuh-tubuh asing, tanpa nama, tanpa doa. Suaranya parau, berat. Itu bukan suara Inayah. Dewa mundur, pelan. Tak ada lagi yang bisa ia pungkiri. Inayah telah berubah, dan jika ia tak bertindak, maka semua akan hancur lebih dalam. Ia akhirnya mencari bantuan paranormal, dukun, siapa saja yang mau percaya. Tapi sebagian besar menolak. Ada yang langsung menutup pintu, ada yang hanya berkata pelan, "Kalau sudah menjadi wadah dari makhluk sana, sudah bukan milikmu lagi." Satu-satunya yang bersedia datang adalah seorang lelaki tua, berjubah putih lusuh, yang memperkenalkan diri sebagai Mbah Arya. Ia tak banyak bicara, hanya menatap rumah Dewa dari kejauhan, kemudian menghela nafas panjang. Tempat ini bukan tempat manusia lagi," katanya pelan. Dewa mengangguk lelah. "Tapi istri saya, tubuhnya..." Mbah Arya meletakkan tangan di pundaknya. "Istrimu akan tinggal di siang hari, dan di malam hari, dia sudah jadi istri alam lain." Malam itu Mbah Arya mencoba melakukan pemanggilan, membakar kemenyan, membacakan doa-doa tua yang bahkan Dewa tak mengerti. Tapi di tengah ritual, Inayah tiba-tiba masuk ke ruangan dengan langkah perlahan. Kebaya merah itu kembali melekat di tubuhnya. Matanya tak berkedip. Mbah Arya menghentikan bacaannya. Wajahnya berubah. "Terlambat." Masih bisa diselamatkan, Mbah?" tanya Dewa dengan suara hampir patah. "Kalau dia masih menangis, masih mungkin. Tapi kalau dia sudah tersenyum, berarti dia sudah ikhlas, sudah milik dunia lain." Inayah hanya berdiri, tersenyum pada Dewa. Senyum yang begitu damai, tapi bukan milik manusia. Malam itu menjadi malam terakhir mereka tidur dalam satu rumah. Keesokan harinya, Dewa mengemasi barang seadanya. Ia keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Tak ada salam, tak ada perpisahan. Ia tahu yang tinggal di sana bukan lagi istrinya. Rumah itu kini dibiarkan kosong, terkunci rapat. Tapi warga sekitar tahu, tiap malam lampu kamarnya menyala sendiri.
Kadang terdengar suara tawa perempuan. Kadang terdengar suara pengantin bersumpah setia. Inayah atau entah siapapun yang kini mendiami tubuh itu menjadi menantu dari tanah yang tak pernah benar-benar kosong. Tanah yang menyimpan janji, air mata, dan kematian yang terlupakan. Dewa tinggal di kota lain sekarang, menyendiri, jauh dari semua ingatan. Ia tak menikah lagi. Setiap malam, jam 3, ia terbangun, memegang dadanya, seolah merasakan bisikan halus. "Kau membangunkan kami, kini kami akan tinggal." Dan dalam mimpi-mimpinya, ia masih melihat Inayah berjalan pelan di antara bayangan dengan kebaya merah tua, tersenyum dan melambai padanya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.